masih kurang kuat ya itu suaranya ya. Coba sekali lagi anak ya. Lebih semangat, lebih nyaring lagi ya. Oke? Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Luar biasa. Fantastic. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan. Semangat. Ya. Ya. Masih tetap berdiam di rumah. Ya. Apakah anak sekolah ini suka main-main di luar? Oh, so pasti tidak ya. Nah, kita masih tetap beribadah di rumah karena masih tetap stay at home. Suasananya masih Belum kondusif. belum kondusif. Belum. Nah, untuk itu tetap berdiam di rumah dan jangan lupa tetap jaga diri, jaga kesehatan dengan apa, Bu? Yang pertama kita jangan lupa cuci tangan ya adik-adik. Oke, cuci tangan, rajin cuci tangan, mau makan cuci tangan. Ya. Yang kedua, kalau keluar rumah harus pakai masker. Yang ibu pakai ya nak ya. Yang ketiga, Nah ini yang paling penting ini Kak. Jangan lupa belajar dan berdoa. Iya betul. Supaya tetap dalam lindungan Tuhan ya. Nah, kita angkat pujian kita ya. Semua berdiri ya nak ya. Semangat. Ya. Kita angkat Berdiri pujian ya, berdiri. kita. Lagunya dari Terbit Matahari. Ya semangat ya nak, goyang ya. Semua berdiri ya nak ya. Semangat. Dari terbit matahari sampai pada waktunya
Horas. Shalom. Horas. Buat anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah, kita mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang masih menyertai kita hingga pada saat ini. Walaupun kita masih beribadah dari rumah, kita doakan semoga di waktu-waktu mendatang kita dapat beribadah kembali seperti biasa di gereja atau di bait suci. Anak-anak kami, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi, mari masuk sambil berdoa di dalam hati. Marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 44 ayat 1 dan ayat 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi,
Ya Tuhan, jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 136 ayat 1. Yang diambil dari titah ke-9 dan maksudnya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 37 ayat 1 dan 2. Oh
Semua anak-anak kami sekolah minggu, kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 120 ayat 1 dan 2. Marilah kita membuka Alkitab kita. Epistel buat kita minggu ini diambil dari kitab Amsal 1 ayat 7. Kita sama-sama membacanya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Anak-anak kami, ayat hafalan atau ayat bulanan pada bulan Juni 2020 diambil dari kitab 1 Musa 12 ayat 2. Kita sama-sama membacanya. Dalam bahasa Batak Toba, Sada Musa 12 ayat 2. Hubae peho gabe bangso na ulun, jala pas-pasoku maho, jala bagoku guarmu, asa gabe pasu-pasuho. dalam bahasa Indonesia, Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Sama-sama kita mengucapkan amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 63 ayat 1.
Marilah kita berdiri dengan sikap berdoa. Marilah kita sama-sama mengucapkan iman percaya kita sebagaimana umat dunia mengucapkannya dalam bahasa Batak Toba. Au Porcea di Bata Jehovah, Ido ama pagogo na sohatutusan, na tumopalangit dohot tano. Au Porcea di Jesus Kristus, anak di Bata Jehovah na sasadai, iman na nubuhon ni Maria, na gabi-gabian siyan di Papadia, andorang soha bubuhan, Ido tuhata na tumao na berit, di pangumuman ni Silakus, na matetapajan do ibana di hau na penasilang, na tua tupanoto dum di tanong, na mulak mangolo di ari patuluhon, na manay susunggo, laundo siyamun di Bata Jehovah, amanay pargugo na sohatusani, di sima ibana paima mulak sogot tupanoon, manguhumi halak na mangulut dohot na mate. Au Porcea di tondi Papadia, jalan dosa dohia na badia, huria atopan na Kristen akan na badia, dohot di hasasaan dosa, dohot di atain na mandok, mulak mangulut dosogot daging halak na mate, dohot yang muluan na sorasuda. Amin. Kita mendengarkan kor anak-anak sekolah minggu. Semua berdiri ya nak ya, tetap berdiri dan semangat. anak-anak kami sekolah minggu yang berulang tahun mulai tanggal 8 Juni, 9 Juni, 10 Juni, 11 Juni, 12 Juni, 13 Juni,
dan 14 Juni, kami semua Parhalado dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan sehat selalu. Untuk merayakannya, kita bernyanyi selamat ulang tahun. Yang sedang berulang tahun, kami persilahkan Inang Pendeta M. Boru Tagalung. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi anak-anak-Mu, pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang dari tanggal 8 Juni hingga tanggal 12, Kau tambahkan usia mereka, berikan Tuhan kesehatan, panjang umur, dan juga berikan hikmat kepintaran kepada teman-teman kami, anak-anak-Mu yang berulang tahun. Biarlah Tuhan juga memberkati anak-anak sekolah minggu di gereja-Mu HKBP Sidorame. Biarlah Tuhan memberkati segala pendidikan dan juga cita-cita mereka, sehingga menjadi anak kebanggaan orang tua gereja-Mu dan juga di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah berikan selalu sukacita kepada kami, tetap mampu memuji memuliakan nama-Mu meskipun dalam keadaan kondisi dunia ini yang sedang mengalami wabah COVID-19. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang pada saat ini berulang tahun. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih buat Inang Pendeta.
Sekarang kita mendengarkan pengumuman atau warta untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, adik-adik sekolah minggu, pengumuman untuk kita pada hari ini, pada minggu yang berbahagia ini masih sama seperti yang lalu, yaitu yang pertama, adik-adik harus tetap berada di rumah saja. Kurangi bermain-main di luar rumah. Kalaupun adik-adik sudah keluar rumah, nah harus pakai masker. Setelah pulang ke rumah, segera cuci tangan pakai sabun, bersih-bersih. Bila perlu, mandi sekalian. Ya. Nah, kemudian yang ada barangkali yang sudah selesai ujian semester ya, ujian akhir semester. Mungkin ada juga sekarang yang sedang berlangsung. Kakak-kakak guru sekolah minggu semua mendoakan adik-adik supaya nanti hasil ujiannya bagus-bagus semua. Semua naik kelas. Sehingga orang tua akan senang, adik-adik senang, terlebih lagi Tuhan pun senang melihat adik-adik yang rajin, ya. Nah, jadi kita belum tahu kapan wabah virus corona ini akan berhenti, tapi adik-adik harus tetap semangat, tetap berdoa. Kita memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga kita mampu untuk tetap sehat walaupun di tengah-tengah wabah virus corona. Nah, sekianlah adik-adik pengumuman yang bisa kakak berikan pada minggu ini. Sekian dan terima kasih. Anak-anak kami sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 140 ayat 1 dan 2 sambil memberikan persembahan kepada Tuhan. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami dapat kembali beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam mendengarkan firman-Mu pada minggu ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semua. Meskipun
pada saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah siap Alkitabnya? Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan ciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau Inang bertanya, siapa sih yang menciptakan lautan? Siapa yang menciptakan hewan, tumbuhan, dan juga kita manusia? Iya, yaitu Tuhan Allah kita. Berapa lama Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya? Berapa lama adik-adik? 6 hari lamanya. Lalu apa yang Tuhan perlihatkan? Apa yang Tuhan lakukan ketika Dia bekerja untuk menciptakan apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Yang pertama, ada terang dan gelap. Kita bayangkan kalau seandainya itu tidak ada terang, tidak ada gelap, berarti tidak ada pagi dan tidak ada malam. Lalu hari kedua Tuhan menciptakan ada cakrawala. Hari ketiga darat, laut, dan tanam-tanaman. Lalu selanjutnya
semakin indah ciptaan Tuhan. Ada benda-benda angkasa, matahari, ada bulan, ada bintang. Lalu apa yang Tuhan ciptakan selanjutnya? Semua binatang yang ada burungnya, ada ikannya, semakin indah. Lalu Tuhan selanjutnya menciptakan semua binatang di darat, dan akhirnya Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah. Dibentuklah manusia itu dan dihembuskanlah nafas ke hidung manusia itu. Akhirnya kita bisa menikmati seperti yang Tuhan ciptakan. Ya kan adik-adik? Begitu indahnya diciptakan kita, diciptakan segala kebutuhan kita menjadi indah. Yang sekarang kita lihat, mungkin kalau kita jalan-jalan ke Brastagi, itu ciptaan Tuhan yang indah. Di rumah kita ada taman dibuat oleh mama kita, begitu indahnya rumah kita, ada bunganya, lalu mungkin ada bikin kolam ikannya, kan semakin indah kalau kita lihat. Luar biasanya Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus merawat, kita harus menjaga, jangan buang sampah. Kita juga harus mau menyiram bunga yang ada di rumah kita. Jangan kita biarkan, karena Tuhan sudah menciptakan begitu indahnya. Bagaimana Taman Eden itu, kalau kita lihat, indah sekali. Disitulah manusia bersama seluruh ciptaan Tuhan ada. Itulah hebatnya kuasa Tuhan. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia seperti khotbah minggu lalu, serupa dan segambar dengan Allah, berarti kita juga harus menghargai, menjaga, merawat diri kita. Kalau kita tidak merawat, menjaga ciptaan Tuhan, pasti semuanya akan terlihat tidak indah. Ya kan adik-adik? Kalau misalnya tumbuh-tumbuhan semuanya tidak bertumbuh dengan baik, kita tidak menyiram bunga di rumah kita, kita tidak menjaga, merawat, kita buang sampah di mana-mana, terjadilah kebanjiran, rumah kita pun kotor, dilihat teman-teman kita, saudara-saudara kita, jadi tidak indah. Itulah yang dikerjakan. Makanya Tuhan katakan, selesai langit dan bumi dan segala isinya. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Ketika Allah menyelesaikan pekerjaannya, dan pada hari yang ke-7 Allah memberkati dan menguduskannya. Kalau Inang tanya, itu titah yang keberapa ya? Adik-adik sekolah minggu, itu adalah titah yang ke-4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat Tuhan Allahmu. Karena saat ini kita mengingat, kita menguduskan, maka itu kita bergereja. Di rumah kita masing-masing masih belum di rumah Tuhan, di gereja. Jadi meskipun kita di rumah, tidak di gereja, tetap kita harus menguduskan hari Tuhan, yaitu hari Minggu. Jadi jangan pernah kita melupakan
Apalagi karena kita ingin bermain, atau karena kita malas sehingga kita tidak sekolah minggu. Tapi Tuhan kata, ingat dan kuduskanlah hari Sabat Tuhan Allahmu. 6 hari kita sudah bekerja, sekolah, bermain bersama, baik di sekolah, mungkin di rumah. Tapi walaupun kita saat ini belum sekolah ya, belajar di rumah, ujian kita di rumah selama 6 hari. Maka itu hari yang ke-7 saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama teman-teman kita di rumah, mereka masing-masing. Kita saling berdoa, kita sama-sama memuji Tuhan. Jadi jangan pernah lupa untuk hari kita beribadah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mengingat dan menguduskan hari yang diberkati oleh Tuhan, jadi apapun yang mau kita kerjakan, ingat lebih dahulu beribadah kepada Tuhan, karena Dia yang punya kehidupan, Dia yang punya segala isi yang ada di dunia ini, di bumi ini. Jadi ingat, jangan pernah kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Apalagi kita sudah disediakan dalam ibadah oleh gereja, maka itu kita bersama-sama ajak adik kita, ajak abang kita, ajak kakak kita ingatkan mama papa kita, hari ini saatnya kita semua beribadah meskipun di rumah masing-masing. Jadi apa yang mau kita kerjakan pun semua sudah jadi sukacita, karena kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, selalu jaga, rawat, pelihara segala ciptaan Tuhan yang begitu indah, dan juga tubuh kita. Maka itu tadi kan dibilang sama guru-guru sekolah minggu kita, jangan lupa cuci tangannya, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar, ya kan? Jaga kesehatan tubuh, sehingga di minggu yang akan datang kita dapat terus lagi beribadah dan beribadah dengan semangat yang luar biasa. Oleh karena itu adik-adik, tetap jaga dan lindungi semua ciptaan Tuhan yang begitu indah, seperti bagaimana indahnya Taman Eden yang diciptakan Tuhan. Itu juga yang harus kita pelihara, sehingga kita terus ingat ini adalah ciptaan Tuhan yang begitu indah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Sungguh luar biasa kuasa-Mu Tuhan atas segala ciptaan-Mu yang kami nikmati, kami rasakan hingga saat ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Kami dapat merawat, kami menjaga lingkungan ciptaan-Mu Tuhan, dan juga diri kami. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas seluruh ciptaan-Mu. Engkau memberikan segala kebutuhan kami. Ingatkan kami juga Tuhan, supaya kami tidak malas untuk memuji Tuhan, tapi kami selalu penuh dengan sukacita, semangat untuk mengingat
hari Minggu dalam ibadah kami. Meskipun keadaan pada saat ini Tuhan yang tidak dapat membuat kami beribadah di rumah-Mu yang kudus ini, oleh karena itu Bapa, tetap berkati kami anak-anak sekolah minggu HKBP Sidorame Resort Medan Timur. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang pada saat ini melaksanakan ujian ataupun yang telah melaksanakan ujian semester. Biarlah Tuhan memberkati, berikan semangat, berikan sukacita, kepintaran, sehingga mendapatkan nilai yang terbaik dan mencapai cita-cita mereka. Berkati seluruh anak-anak gereja-Mu di HKBP Sidorame, tetap setia dalam memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita tutup ibadah kita pada hari ini, kita bernyanyi dengan judul Satu Jari Kananku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam gereja-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua, Tuhan memberkati. Shalom, amin. Selamat